Gilang terus saja berjalan mondar-mandir di depan ruangan Kinara, membiarkan dokter memeriksa keadaan wanita itu. Gilang terkejut saat tiba-tiba ponsel di saku celananya berdering. Dengan cepat ia merogoh ponselnya itu, terdiam sejenak melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Gilang menoleh ke arah pintu ruangan yang tertutup, lalu mengangkat telepon itu. "Halo," jawab Gilang. Siapa ini? Mana Kinara?" Gilang terdiam mendengar suara wanita parubaya di seberang telepon itu. Ia menggigit bibir bawahnya dan mencoba untuk tenang. "Tante, ini aku Gilang," ucap Gilang dan dapat ia dengar pekikan kecil di seberang telepon. Tanda jika wanita parubaya di seberang telepon terkejut. Gilang, bagaimana bisa ponsel Kinara ada padamu? Dia ada di mana? Keadaannya baik-baik saja kan?" Tanya Cantika tanpa henti, dan mulai berkeringat dingin. Gilang lagi-lagi terdiam. Ia menoleh pelan ke arah pintu ruang UGD yang masih tertutup rapat. "Kinara masuk rumah sakit, Tante," ucap Gilang dan terdiam saat mendengar suara sesuatu yang jatuh dari seberang telepon. Tante baik-baik saja kan?" tanya Gilang, yang mulai khawatir dengan keadaan Cantika di seberang telepon. "Apa yang terjadi padanya? Dan di rumah sakit mana?" tanya Cantika dengan suara bergetar. "Rumah sakit di Singapura, Tante," jawab Gilang lalu menoleh pada pintu yang tiba-tiba terbuka. "Dokter, bagaimana keadaannya?" tanya Gilang menggunakan bahasa Inggris, dengan tangan yang masih memegang ponsel di telinganya. Sang dokter menghembuskan nafas pelan, lalu menepuk pulan pundak Gilang lalu berbicara menggunakan bahasa Inggris. "Pasien dalam keadaan yang tidak baik, Mister. HIV atau AIDS sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Ditambah kanker yang menggerogoti tubuhnya, membuat kecil kemungkinan pasien bisa bertahan hidup lebih lama lagi," jelas sang dokter, membuat Gilang terdiam mematung di tempatnya. Cantika terduduk seketika di lantai saat samar-samar mendengar ucapan dokter di seberang telepon. Tubuhnya gemetar tak karuan dengar air mata yang berhasil lolos membasahi pipinya. Rendra yang baru saja pulang dari kantor, terkejut saat memasuki dapur dan mendapati istrinya yang terduduk di lantai dengan menutup mulutnya sendiri menggunakan tangan. "Cantika!" teriak Rendra, lalu berjalan mendekat ke arah istrinya itu, berusaha membuat sang istri bangkit dari duduknya. "Pah, Kinara, Pah," tangis Cantika menatap suaminya. Rendra mengernyit mendengar hal itu. Ada apa dengan anak pertamanya? "Kinara kenapa, Mah?" tanya Rendra. "Kinara masuk rumah sakit, Pah. Kita harus segera ke Singapura, Pah. Kita harus segera ke sana." Tangis Cantika semakin pecah sembari mengguncang tubuh suaminya yang mematung mendengar ucapannya. Dengan cepat, Rendra merogoh saku celananya, lalu menelpon seseorang untuk menyiapkan tiket pesawat untuknya. "Mama kenapa?" tanya seseorang yang kini berada di ambang pintu dapur, terkejut melihat Cantika yang menangis. "Mama kenapa nangis? Ada apa?" tanya Hana yang kini menghampiri ibunya dan berjongkok di hadapan ibunya. "Kakak kamu, sayang. Kakak kamu masuk rumah sakit," ucap Cantika membuat Hana terkejut. Begitupun dengan Revan yang berdiri di belakang Hana. Revan seketika berjongkok, menahan tubuh Hana yang begitu lemas. "Om, Kak Kirana, Om," ucap Hana dengan lemah dan air mata yang mulai menetes di pelupuk matanya. "Segera siapkan tiket pesawat untukku. Keberangkatan ke Singapura siang ini juga. Siapkan 4 tiket," titah Rendra saat seseorang di seberang telepon mengangkat teleponnya. Rendra memutuskan panggilan sepihak setelah mengatakan hal itu, lalu berjongkok dan memapah tubuh istrinya untuk duduk di kursi di meja makan. Sedang Revan segera mengambil air putih untuk Hana. Setelah mendudukkan istrinya itu di kursi, Revan memberikan air putih mertuanya terlebih dahulu, baru kemudian membantu istrinya untuk minum.
Jangan menangis lagi, kita akan segera berangkat ke Singapura, ucap Rendra, menenangkan istrinya yang masih terus menangis. Di sisi lain, Gilang termenung di luar ruang rawat Kinara. Ia termenung dan terus mengingat ucapan dokter padanya. Penyakit HIV atau AIDS yang diidap oleh Kinara sudah lebih dari 6 bulan menggerogoti tubuh wanita itu. Pantas saja, di beberapa hari saat ia menyekap Kinara, wanita itu nampak lemas dan kadang juga terlihat tidak enak badan. Dan bodohnya dirinya sama sekali tidak menyadari keanehan pada wanita itu. Gilang mengusap wajahnya kasar, dan lagi-lagi mendongak menatap pintu ruangan Kinara. Ia bangkit perlahan dari duduknya, mendekat ke arah pintu dan menatap Kinara dari kaca kecil yang ada pada daun pintu. Gilang terdiam, menatap wanita yang terbaring lemah di atas berangkar dengan mata terpejam. Tubuhnya terasa kaku melihat hal itu. Wanita yang beberapa bulan ini selalu menatapnya dengan benci. Rupanya menyimpan rasa padanya selama 4 tahun lamanya. 2 jam kemudian, sudah 2 jam berlalu, dan Gilang masih setia duduk di kursi tunggu di depan ruangan itu. Ia tersentak saat tiba-tiba ponselnya berdering. Ia merogoh ponselnya dengan cepat, lalu segera mengangkat telepon yang tidak lain dari Revan. "Halo," jawab Gilang dengan suara pelan. "Kirimkan alamat rumah sakit tempat Kinara berada, cepat." Tita Revan di seberang telepon dan Gilang buru-buru mengirim lokasinya pada Revan lewat email. 30 menit kemudian, Gilang bangkit dari duduknya saat mendengar suara derap langkah kaki mendekat ke arahnya. "Om," panggilnya lirih pada Revan yang kini berdiri di hadapan dengan Hana, Cantika, dan Rendra. "Di mana Kinara? Di mana Kinara? Di mana dia?" tanya Cantika mengguncang kedua bahu Gilang. Gilang menunjuk ke arah pintu, dan dengan cepat Cantika berbalik untuk masuk ke ruangan itu. Cantika masuk ke ruangan itu, terkejut melihat putrinya yang terbaring lemah dengan bibir pucat di atas berangkar. Cantika berjalan lemah ke arah berangkar, lalu menyentuh tangan kanan Kinara yang bebas. Air mata kembali membasahi pipi Cantika dan terdiam saat mendengar suara lemah putrinya. Mama, ucap lirih Kinara yang menatap ibunya. "Sayang, kenapa? Kenapa kau tidak memberitahukan Mama kalau kau sakit? Kenapa tidak memberitahukan Papa dan Mama?" tanya Cantika dengan menunduk dan air mata yang semakin membasahi pipinya. Maafkan Kinara," lirih Kinara dengan air mata yang jatuh dari sudut matanya. "Mama sudah memaafkan kamu, sayang. Mama sudah memaafkan kamu." Tangis Cantika semakin pecah. Kinara tersenyum kecil di bibir pucatnya, dan tanpa sengaja, tatapannya bertemu dengan tatapan mata Hana yang berdiri tidak jauh dari berangkarnya. "Hana," panggil Kinara lirih. Hana berjalan mendekat ke arah berangkar, dengan Revan yang berjalan di sampingnya. Kinara tersenyum kecut melihat adiknya yang kini berdiri di samping berangkarnya, menatapnya dengan wajah air mata yang mulai menetes membasahi pipinya. "Maaf," ucap Kinara dan mulai menangis tanpa suara. Hana menundukkan diri di kursi yang diambil oleh Revan, lalu menggenggam tangan Kinara yang terpasang selang infus. "Maafkan aku sudah banyak salah padamu. Maafkan aku yang selalu iri padamu. Maafkan aku yang kasar padamu. Dan juga maafkan aku atas kejadian hari itu," ucap Kinara penuh penyesalan dengan suara lirihnya. Hana menganggukkan kepalanya dengan menahan suara tangisnya. "Aku sudah memaafkan kakak," ucap Hana, menatap wajah kakaknya yang pucat dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Kinara. "Aku, kakak yang bodoh. Harusnya aku tak iri padamu. Dan bodohnya aku baru menyadari kesalahanku. Karena ulahku, kau hampir kehilangan bayimu. Setelah semua kejadian itu, kamu masih memaafkanku."
ucap Kinara dan memejamkan matanya saat merasakan sentuhan tangan Hana di wajahnya. Hana hanya menganggukkan kepala. Lalu perlahan Kinara menoleh pada ayahnya. Maafkan Kinara, Papa. Kinara banyak salah dengan Papa dan Mama. Maafkan kesalahan Kinara. Dan maafkan juga karena Kinara selalu merepotkan kalian. Lirih Kinara dengan bibir yang bergetar. Maafkan Papa juga, Nak, karena kasar padamu hari itu, ucap Rendra mengusap kepala putrinya. Kinara menggelengkan kepalanya lemah. Semua orang di ruangan itu terkejut kala nafas Kinara mulai tersengal-sengal. Gilang yang melihat hal itu bergegas keluar untuk memanggil dokter. Kinara, sayang, Papa dan Mama, ucap Kinara, lalu menoleh ke arah Hana dan Revan. Jaga dirimu ya, jangan terlalu baik dan polos. Jadilah ibu yang baik untuk anak-anakmu kelak. Aku sangat menyayangimu, ucap lirih Kinara. Semua orang di ruangan itu mulai takut saat melihat nafas Kinara seolah semakin menipis. Bertepatan dengan itu, pintu ruangan terbuka. Revan segera memapa tubuh Hana yang seolah tak ingin keluar dari ruangan itu. Begitupun dengan Rendra. Cukup lama mereka menunggu di luar dengan risau. Akhirnya pintu ruangan terbuka. Hal yang pertama kali mereka lihat adalah raut wajah dokter yang begitu sedih. Kami sudah berusaha keras, tapi, ucap sang dokter, menggantung ucapannya, lalu menunduk dengan menghapus air mata di sudut matanya. Tangis Cantika pecah, sedang Hana yang mendengar hal itu pingsan. Revan memeluk erat tubuh Hana yang tiba-tiba tak sadarkan diri itu. Gilang hanya bisa terdiam mendengar hal itu, dan tanpa sadar, setetes air mata membasahi pipinya.